Bella, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan anggota Ignatius Julio Janu Rombang, Rifa Ferdian, dan Wanda Febriani Simanjuntak akan membahas materi tentang sistem perencanaan sumber daya perusahaan. Materi pertama akan dijelaskan oleh Wanda. Kepada Wanda, dipersilakan. Apa yang dimaksud dengan IRP? Sistem IRP adalah paket peranti lunak yang terdiri atas beberapa modul dan yang berubah perlahanan, terutama dari sistem perencanaan sumber daya manufaktur tradisional. Istilah IRP dikenalkan oleh Gartner Group dan telah digunakan secara luas dalam beberapa tahun belakangan ini. Tujuan IRP adalah mengintegrasikan berbagai proses utama suatu perusahaan seperti intrik, pesanan, produksi, pengadaan, utang usaha, penggajian, dan sumber daya manusia. Perusahaan ini menggunakan arsitektur basis data tertutup yang hampir sama dengan konsep model dasar file data. Dalam pendekatan ini, sistem manajemen basis data digunakan untuk memberikan sedikit keunggulan lebih daripada sistem file data. Next. Aplikasi inti IRP. Fungsionalitas IRP dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok umum aplikasi inti dan aplikasi analisis bisnis. Aplikasi inti adalah aplikasi yang secara operasional mendukung berbagai aktivitas harian perusahaan. Jika aplikasi ini gagal, maka perusahaan juga akan demikian. Aplikasi inti umumnya akan meliputi tetapi tidak terbatas pada penjualan dan distribusi, perencanaan bisnis, perencanaan produksi, pengendalian pabrik, dan logistik. Aplikasi ini juga disebut sebagai aplikasi pemrosesan transaksi online atau OLAP. Next. Pemrosesan analisis online. IRP lebih daripada sekedar sistem pemrosesan transaksi terperinci. IRP adalah sebuah alat pendukung keputusan yang memasok pihak manajemen informasi real time dan memungkinkan keputusan tepat waktu yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja dan mencapai keunggulan kompetitif. Pemrosesan analisis online meliputi pendukung keputusan, pemodelan, penarikan informasi, laporan atau analisis and-box, serta analisis bagaimana jika beberapa IRP mendukung berbagai fungsi melalui modul khusus per industri yang dapat ditambahkan ke sistem ini. Guna data adalah basis data yang dibangun untuk mencari secara cepat, penarikan permintaan iBox, dan kemudahan penggunaan. Data tersebut biasanya diekstraksi secara berkala dari sebuah basis data operasional atau dari layanan informasi publik. Konfigurasi sistem IRP. Secara singkat, model client server adalah suatu bentuk topologi jaringan dengan komputer atau terminal penggunaan atau klien mengakses berbagai program dan data IRP melalui sebuah komputer host yang disebut sebagai server. Terdapat dua arsitektur dasar, yaitu model 2 singkat dan model 3 singkat.
Model dua tingkat. Dalam model dua tingkat, pada umumnya server menangani pekerjaan yang berkaitan dengan aplikasi dan basis data. Komputer klien bertanggung jawab mengajukan data ke pengguna dan meneruskan input kembali ke server. Beberapa vendor ERP menggunakan pendekatan ini untuk aplikasi Local Area Network atau LAN, di mana pemerintahan pada server dibatasi pada populasi penggunaan yang sedikit dan terbatas. Sedangkan model tiga tingkat, fungsi basis data dan aplikasi dipisahkan dalam model tiga singkat. Arsitektur ini adalah ciri umum sistem ERP besar yang menggunakan WAN untuk konektivitas antar penggunanya. Pemenuhan pemerintah klien akan membutuhkan 2 atau lebih koneksi jaringan. Pada awalnya, klien melakukan komunikasi dengan server aplikasi. Kemudian server aplikasi memulai koneksi kedua dengan server basis data. Oke, saya kembalikan pada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang server OLTP versus OLAP. Dalam sebuah sistem ERP yang akan mencakupi gudang data, maka harus dilakukan pembedaan antara berbagai jenis alternatif pemrosesan dana, yaitu pemrosesan transaksi online dan pemrosesan analitis online. Dibagi menjadi 2 penjelasan, yaitu yang pertama yaitu pemrosesan transaksi online atau Online Transaction Processing OLTP, terdiri atas jumlah besar transaksi yang relatif sederhana seperti pembaruan record yang disimpan dalam berbagai tabel yang terikat. Contohnya, sistem entry pesanan menarik semua data yang berhubungan dengan pelanggan tertentu untuk memproses transaksi penjualan. Yang kedua yaitu pemrosesan analitis online atau Online Analytic Process atau OLAP. Dapat dicirikan sebagai transaksi online yang melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama yaitu mengakses data dalam ukuran yang sangat besar, atau contohnya data penjualan selama beberapa tahun. Yang kedua yaitu menganalisis hubungan antara berbagai jenis elemen data seperti penjualan, produk, area geografis, dan saluran pemasaran. Yang ketiga yaitu melibatkan data teragregasi seperti volume penjualan, jumlah uang yang dianggarkan, dan uang yang dihabiskan. Yang keempat yaitu membandingkan data teragregasi dalam beberapa periode waktu hierarki. Contohnya bulanan, per triwulan, atau tahunan. Selanjutnya yaitu menyajikan data dalam berbagai perspektif yang berbeda seperti penjualan berdasarkan area, penjualan berdasarkan saluran distribusi, atau penjualan berdasarkan produk. Selanjutnya yaitu melibatkan perhitungan yang kompleks antara berbagai elemen data seperti perkiraan laba sebagai fungsi dari pendapatan penjualan untuk tiap jenis saluran penjualan di area tertentu. Yang terakhir yaitu merespon dengan cepat kebutuhan pengguna sehingga pengguna dapat melakukan proses pemikiran secara analisis tanpa dihambat oleh adanya penundaan dalam sistem. Niknas. Contoh dari transaksi OLAP adalah agregasi data penjualan berdasarkan area, jenis produk, dan saluran penjualan. Pertanyaan dengan OLAP mungkin akan harus mengakses banyak sekali data penjualan berdasarkan tiap jenis produk dalam tiap area. Aplikasi OLAP harus dapat mendukung analisis seperti ini secara online dengan respon yang cepat. Perbedaan antara OLTP dan OLAP dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama yaitu aplikasi OLTP mendukung pekerjaan yang sangat penting bagi misi melalui permintaan sederhana pada basis data operasional. Yang kedua yaitu aplikasi OLAP mendukung pekerjaan yang sangat penting bagi manajemen melalui investigasi analitis berbagai hubungan data yang kompleks dan yang disimpan dalam gudang data. OLTP dan OLAP memiliki kebutuhan khusus yang saling berlawanan. Gambar ini menunjukkan bagaimana arsitektur klien server memungkinkan perusahaan menggunakan aplikasi dan server basis data yang terpisah dan khusus untuk mengatasi konflik dalam kebutuhan manajemen data tersebut. Ini adalah contoh gambar klien server OLTP dan OLAP. Selanjutnya yaitu server OLAP mendukung operasi analitis umum yang meliputi konsolidasi, pengalihan ke bawah, serta pengirisan dan pemotongan. Yang pertama yaitu konsolidasi atau consolidation
adalah agregasi atau penyatuan data. Contohnya data kantor penjualan dapat disatukan ke tingkat kecamatan dan kecamatan dapat diartikan ke kabupaten. Yang kedua itu pengalihan ke bawah atau drill down. Memungkinkan diagregasi data untuk mengungkapkan perincian dasarnya yang akan menjelaskan fenomena tertentu. Contohnya yaitu pengguna dapat menggali ke bawah dari retro penjualan untuk suatu periode agar dapat mengidentifikasi jumlah sesungguhnya produk yang dikembalikan dan alasan pengembaliannya. Yang ketiga yaitu pengirisan dan pemotongan atau slicing and dicing. Memungkinkan pengguna mempelajari data dari beberapa sudut pandang. Sebuah potongan data dapat menunjukkan penjualan dalam tiap area. Potongan lainnya menjanjikan penjualan berdasarkan produksi beberapa area. Pengirisan dan pemotongan seringkali dilakukan berdasarkan waktu untuk mendeskripsikan tren dan berbagai pola. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ignatius Julio. Kepada Ignas, dipersilakan. Saya akan menjelaskan peranti lunak jadi yang dapat ditambahkan. Perusahaan ini kemudian menggunakan peranti lunak jadi yang ditambahkan bolt-on soft area yang disediakan oleh vendor pihak ketiga. Keputusan untuk menggunakan peranti lunak jadi yang dapat ditambahkan membutuhkan pertimbangan yang hati-hati. Pendekatan yang paling tidak berisiko adalah memiliki peranti lunak jadi yang dapat ditambahkan yang disarankan oleh vendor ERP terkait. Akan tetapi beberapa perusahaan mengambil pendekatan yang lebih independen. Domino's Pizza adalah salah satu contohnya. Domino Pizza. Untuk membantu mengantisipasi permintaan, Domino's menggunakan peranti lunak perkiraan dari presiden sistem yang ditambahkan ke sistem ERP dari PeopleSoft. Selain itu, Domino's menggunakan sistem dari Magnoistic INC. Domino's telah menggunakan berbagai aplikasi ini beserta aplikasi lainnya sebelum perusahaan tersebut mengimplementasikan ERP. Perusahaan tersebut tidak ingin mengganti aplikasi yang sudah ada, tetapi menemukan bahwa sistem yang lama menggunakan berbagai field data yang tidak disediakan oleh ERP. Contohnya, sistem rute memberitahukan pengemudi truk toko mana saja yang harus dikunjungi dan bagaimana urutannya. Sistem ERP tidak memiliki field data untuk menspesifikasi urutan pengirimannya. Yakin dengan staf TI internalnya, pihak manajemen Domino's memutuskan untuk mengambil langkah drastis dengan memodifikasi peranti lunak ERP terkait agar memasukkan berbagai field ini. Manajemen rantai pasokan. Manajemen rantai pasokan yaitu perkembangan lain yang berhubungan dengan isu peranti lunak jadi yang dapat ditambahkan adalah konvergensi antara fungsi ERP dengan peranti lunak jadi yang dapat ditambahkan. Peranti lunak manajemen rantai pasokan atau supply chain management. Rantai pasokan adalah rangkaian aktivitas yang berhubungan dengan perpindahan barang dari tahap bahan baku mentah hingga ke pelanggan. Hal ini meliputi pengadaan, penjadwalan produksi, pemrosesan pesanan, manajemen persediaan, transportasi, penggudangan, layanan pelanggan, dan perkiraan permintaan barang. Sistem SCM adalah kelas peranti lunak aplikasi yang mendukung pekerjaan ini. Penggunaan data. Penggunaan data kini adalah salah satu isu TI yang paling cepat berkembang daripada bisnis itu sendiri. Tidak mengejutkan karena fungsi gudang data kini sedang digabungkan ke dalam semua sistem ERP terkemuka. Gedung data adalah basis data relasional atau multidimensional yang dapat menggunakan ruang penyimpanan dalam disk sebanyak beberapa gigabyte atau bahkan terabyte. Jika gudang data dikelola untuk satu departemen atau fungsi, maka akan disebut sebagai data mart. Proses gudang data memiliki berbagai tahapan berikut ini. 1. Pemodelan data untuk gudang data. Yang kedua, ekstraksi data dari basis data operasional. Yang ketiga, pembersihan data yang diekstraksi. Yang keempat, transformasi data ke dalam model gudang data. Yang kelima, memasukkan data ke dalam basis gudang data. Baiklah, sekian dari kelompok kami, kelompok 7. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah dalam pengucapan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.